Ya, memasuki hari Selasa dan kita semakin melihat harga emas semakin tak tertahankan, bahkan hampir atau mendekati ya ke level 4.200. Tapi memang terjadi penurunan. Nah, ada beberapa faktor yang perlu kita lihat terlebih dulu terkait dengan apa yang menggerakkan market sampai tadi malam dan berlanjut di pagi ini atau kurang lebih di hari atau di sesi Asia. Nah, ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market ada 3 di sini. Yang pertama datang dari hubungan antara Amerika dan China. Sepertinya walaupun reda, ada satu hal yang mungkin cukup mengganjal, yaitu kaitannya dengan peringatan dari China yang cukup gerah dengan kelakuan ataupun perlakuan Amerika terhadap China. Nah, ini kaitannya dengan potensi yang terjadi kemarin, yaitu kaitannya dengan ancaman demi ancaman untuk masalah tarif berkaitan dengan kebijakan ekspor mineral tanah jarang. Nah, kemudian yang kedua datang dari peringatan Goldman Sachs yang menilai bahwa Saturn periode kali ini kayaknya akan kemungkinan berpotensi lebih lama daripada yang sebelumnya. Artinya ada potensi kalau misalkan ini berlarut-larut, maka kemungkinan 35 hari yang pernah terjadi tahun 2018 itu bisa lewat. Tapi apakah ini pun berdampak sangat-sangat sensitif kepada ekonomi? Nah, Goldman memiliki pandangan bahwa ini akan bisa memicu pengurangan kepada laju pertumbuhan ekonomi dan itu kaitannya dengan GDP. Nah, sementara di poin terakhir adalah kaitannya dengan pidato dari salah satu pejabat Fed yang baru. Dan kelihatannya Anna Paulson ini baru menjabat sebagai Presiden Federal Reserve dari Chicago. Dan pernyataan ya itu kecenderungannya ke arah dovish, di mana memberikan dukungan untuk penurunan suku bunga bukan hanya tahun ini tapi juga tahun depan. Nah, ini yang cukup menarik karena itulah ya salah satunya yang mendorong harga emas bergerak lebih tinggi lagi tadi malam dan berlanjut di pagi hari ini. Oke, yang pertama datang dari masalah hubungan Amerika dan China. Walaupun sudah reda, walaupun sudah kemudian didinginkan oleh pernyataan Trump ataupun bahkan Scott Bessent, tapi pernyataan itu justru memberikan tanda tanya besar bagi China. Nah, Bessent mengatakan bahwa tidak perlu khawatir terkait dengan hubungan antara kedua negara tersebut karena keduanya masih relatif baik-baik saja. Versi Bessent menilai bahwa apa yang terjadi itu tidak memerlukan untuk diberlakukannya tarif 100%. Nah, tapi juga Amerika akan berpotensi menolak terkait dengan aturan lisensi ataupun penerapan lisensi. Ini kaitannya dengan ekspor rare earth mineral atau logam tanah jarang yang diajukan atau yang diberlakukan oleh China. China memberlakukan bahwa semua yang mau melakukan ekspor dari China, maka kemungkinan posisinya adalah harus memiliki lisensi dan itu harus disetujui terlebih dulu. Nah, ternyata Bessent mengatakan kemungkinan Amerika akan menolak itu dan juga akan memberikan beberapa opsi yang mungkin bisa dipertimbangkan. Di sisi lain, Kementerian dari Perdagangan China justru mengatakan bahwa semua itu sudah disosialisasikan dan sudah pernah disampaikan kepada Amerika jauh-jauh hari sebelum mereka memperlakukan itu. Ya, kalau misalkan teringat dari beberapa bulan lalu, di bulan Juli saat mereka lakukan pertemuan di Madrid, sebetulnya kita juga sudah sempat mendapatkan kabar ataupun clue dari China ya. Kondisinya bahwa kebijakan dari ekspor rare earth mineral itu diberlakukan secara terbatas dan kerjasama dengan Amerika pun hanya diizinkan sekitar 6 bulan. Jadi saya rasa cukup wajar kalau China kemudian memberlakukan di bulan ini. Dan mungkin secara hitungan mereka itu sudah layak untuk diumumkan. Nah, tapi celakanya adalah Amerika merasa itu tidak fair dan akhirnya mengancam dengan kebijakan tarif 100%. Nah, alhasil Kementerian Perdagangan China mengingatkan kepada Amerika atau dalam ini adalah Trump supaya tidak semena-mena dan tidak melakukan praktek yang salah dengan ekonomi. Jadi jangan sampai menakut-nakuti China dengan ancaman-ancaman tertentu kaitannya dengan perang dagang ataupun perang tarif. Karena China sendiri sudah menyatakan bahwa dia tidak takut sama sekali dengan kebijakan tarif ataupun perang tarif tersebut. Nah, sayangnya hal ini tidak memicu dengan apa yang terjadi sebelumnya di hari Jumat yang lalu ataupun bahkan di hari Senin. Tapi yang jelas ini menjadi rambu-rambu untuk pasar. Kelihatannya dampak dari apa yang terjadi dalam 1 atau 2 hari terakhir itu sangat membekas pada China dan dikorelasikan dengan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Artinya kalau misalkan Trump kembali mengucapkan terkait dengan ancaman terbaru, maka kemungkinan besar China tidak akan segan-segan akan melanjutkannya dan berpotensi melawannya. Jadi ini flashback lagi ke belakang, seperti yang terjadi waktu di bulan April, waktu pertama kali Amerika mengumumkan terkait dengan tarif resiprokal. Jadi hati-hati ke depan, kemungkinan ini masih tetap akan berhembus sebagai ancaman baru. Oke, yang kedua adalah terkait dengan peringatan dari Goldman Sachs. Ini kaitan dengan shutdown. Sampai detik ini kita belum dapatkan voting yang mengacu kepada area kesepakatan untuk reopening.
Nah, jadi Goldman Sachs melihat ada kekhawatiran ini kemungkinan shutdown yang periode terlama dan bisa mengancam jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, dia kaitkan dengan laju GDP, kalau misalkan ini sampai berlarut-larut, itu berarti akan mengurangi sekitar 0,11 poin persentase dari laju pertumbuhan setiap minggunya. Nah, alhasil di kuartal keempat nantinya itu akan memicu kepada laju perlambatan ekonomi. Nah, yang juga tak kalah menarik di sini adalah peringatan yang mungkin akan terjadi, yaitu kaitannya dengan mempengaruhi semua lembaga pemerintahan. Sampai saat ini mungkin kita anggap bahwa PHK yang terjadi hanya relatif kecil dibandingkan yang dikhawatirkan. Tapi Goldman Sachs mengingatkan bahwa ini akan berpotensi merusak ekonomi. Tapi terkait dengan apakah yang akan dilakukan oleh Federal Reserve di periode shutdown karena praktis tidak ada data ekonomi. Dan Goldman Sachs mengatakan bahwa mereka masih cukup optimis dan cukup yakin bahwa Federal Reserve pada dasarnya masih tetap dalam lajur penurunan suku bunga. Jadi pelonggaran moneter, pelonggaran kebijakan moneter itu akan mengantarkan suku bunga lebih rendah. Dan itu pula yang akhirnya membuat posisinya saham ataupun bahkan emas tetap dalam jalur kenaikan. Nah, di sisi lain, pernyataan dari Federal Reserve dalam hal ini adalah Presiden Fed Chicago, Anna Paulson, yang mengatakan bahwa suku bunga kelihatannya harus dipangkas dan lebih lanjut di tahun 2026. Jadi pada dasarnya dia mendukung jalur penurunan suku bunga asalkan itu secara bertahap. Mungkin probability-nya adalah 25 basis point di setiap pertemuan ya. Dan itu diperkirakan fokusnya adalah kepada pasar tenaga kerja. Jadi dia tidak lebih mementingkan kepada inflasi, walaupun dia tahu inflasi masih relatif tinggi, tapi pada dasarnya dia melihat ada kondisi di mana tarif ataupun inflasi yang berdampak dari tarif itu hanya bersifat sementara, dan kemungkinan sampai saat ini juga melihat dampak inflasi dari tarif pun hanya relatif kecil daripada perkiraan. Nah, artinya di sini pemangkasan suku bunga kemungkinan masih akan tetap berlanjut dan berjalan, sehingga akhirnya dia mendukung untuk kemungkinan pemangkasan selain di tahun ini juga akan berlanjut di tahun depan. Nah, tentunya bagi market ini adalah kabar gembira kalau memang ternyata pandangan ini menular ke semua pejabat Fed dan akhirnya inflasi bisa reda karena harga minyaknya relatif lebih rendah, maka kemungkinan kita akan dapatkan juga pemangkasan suku bunga yang jauh lebih intens. Dan itu berarti mungkin kita perkirakan dot plot di bulan Desember nantinya akan berubah menjadikan tahun 2026 bukan hanya satu kali pemangkasan, tapi bisa saja 2 atau bahkan 3 kali. Nah, hal ini akan menjadi sinyal positif untuk emas, termasuk juga untuk saham di tahun depan. Nah, di sisi lain, Bank of America memberikan prediksi mereka yang terbaru, yaitu kaitannya dengan harga emas kemungkinan akan sentuh level 5.000 US dollar. Tapi jangan khawatir, posisinya bukan tahun ini, bukan juga bulan ini, melainkan di tahun 2026. Hanya saja dia tidak secara spesifik menyinggung kapan. Karena kalau kita perhatikan dari Goldman Sachs, mereka memperkirakan 4.900 adalah di akhir tahun 2026. Sementara Bank of America hanya mengatakan 5.000 di tahun 2026. Tapi tidak apa-apa, alasan yang sederhananya adalah kita perlu melihat dari posisi kenapa mereka mempertimbangkan target yang sangat tinggi. Nah, alasan pertama adalah defisit fiskal yang besar, kemudian yang kedua utang yang terus meningkat, dan yang ketiga adalah terkait dengan tekanan untuk menurunkan suku bunga acuan. Dan itu berarti lagi-lagi dengan apa yang disampaikan oleh Paulson tadi, maka rasa-rasanya ini sangat mendukung dan potensi untuk bullish ke depan masih cukup besar. Sehingga akhirnya dari apa yang disampaikan oleh Bank of America ataupun bahkan Goldman Sachs, semuanya mengacu kepada kebijakan Amerika yang kemungkinan akan relatif mendukung pelemahan US dollar. Ujung-ujungnya, kalau itu yang terjadi, maka emas akan diuntungkan dan juga perilaku investor yang kecenderungannya akan mencari aset real dan juga kemungkinan yang relatif aman dari inflasi dan juga ketidakpastian kebijakan. Nah, otomatis ini sekaligus mempertekankan lagi atau memperjelas lagi bahwa rally emas kemungkinan belum berakhir walaupun kita sudah lihat angka ataupun level tertinggi sampai saat ini adalah 4.170-an. Nah, kalau begitu, potensi ini harusnya kita menjadikan cambuk ataupun bahkan pegangan ke depan. Karena berarti apa yang pernah kita bahas di Jackson Hole Symposium Live Talk Show di tanggal 20 Agustus yang lalu, kemungkinan probability-nya masih tetap berlanjut termasuk untuk Nasdaq ataupun bahkan untuk emas. Nah, untuk nanti malam, kita praktis hanya melihat dari pidato Powell dan juga Michelle Bowman, tapi fokus utama akan tentunya tertuju pada Mr. Powell, di mana hari ini mungkin estimasi dari semua pihak adalah mengharapkan Powell memberikan
gambaran kira-kira apa yang akan dilakukan, terlebih dengan kondisi shutdown yang terjadi saat ini masih tetap berlanjut. Nah, di sisi lain dari Inggris kita sudah lihat data dan kelihatannya datanya tidak terlalu berpengaruh besar, tidak merubah sedikit pun pergerakan dan setibanya masih tetap terbebani oleh penguatan US dollar. Tapi mungkin di malam hari akan berubah dan itu harus kita lihat dari sisi lain karena kemungkinannya area-area support yang masih tetap membayangi, tapi semua akan tetap tertuju kepada pidato Bailey di minggu ini.